Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya, tergantung kalian nontonnya kapan. Di video ini gue akan bahas tentang Fermi Paradox. Apa itu Fermi Paradox? Dan apakah paradoks ini bisa dipecahkan? Mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Gue yakin banyak dari kita yang sempat kepikiran mengapa di dunia yang begitu luas ini dengan miliaran galaksi, triliunan bintang, dan puluhan bahkan ratusan triliunan planet yang ada, kenapa hanya bumi yang memiliki kehidupan? Kalau seandainya ada kehidupan lain di planet nan jauh di sana, kenapa kita tidak pernah melihatnya? Kemana semuanya? Jika kalian pernah memikirkan pertanyaan itu, maka kalian harusnya tidak asing dengan Fermi Paradox. 70 tahun yang lalu, seorang fisikawan bernama Enrico Fermi pernah mencetuskan pertanyaan yang sama, dan sejak saat itu, banyak ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan yang tidak pernah terjawab hingga saat ini. Itulah kenapa dinamai paradoks. Begitulah kira-kira yang akan kalian temukan jika bertanya tentang cikal bakal Fermi Paradox. Namun tahukah kalian bahwa paradoks ini sebenarnya dipopulerkan oleh Michael H. Hart? Ceritanya, setelah selesai Perang Dunia Kedua, Enrico Fermi sedang menyaksikan sebuah pentas drama bersama teman-teman fisikawan lainnya. Sebelumnya, jika kalian menonton film Oppenheimer, maka Enrico Fermi ini adalah salah satu anggota dari Manhattan Project yang mendesain dan menciptakan bom atom yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Balik ke cerita tadi, singkatnya ketika pentas selesai, Fermi seketika menatap ke langit dan melemparkan pertanyaan, "Where is everybody?" Pertanyaan singkat itu kemudian ditangkap oleh ilmuwan sebagai sebuah pertanyaan pencetus untuk mencari tahu bentuk kehidupan lain di luar angkasa atau yang kita sebut sebagai alien. Kemudian Hart menulis sebuah makalah yang berjudul An Explanation for the Absence of Extraterrestrials on Earth, yang berisi penjelasan hipotesis tentang kehidupan di luar bumi atau yang biasa disebut sebagai extraterrestrial. Artikel ini kemudian banyak dibahas oleh ilmuwan lainnya yang juga berusaha menjawab pertanyaan Fermi tersebut. Kelanjutan dari tindakan nyata atas pertanyaan ini memunculkan apa yang disebut sebagai SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence, atau jika diartikan berarti usaha pencarian kehidupan cerdas di luar bumi. Pada artikel Hart tersebut ada beberapa jawaban yang berusaha ia paparkan. 1. Peradaban alien tidak pernah datang ke bumi karena mereka memang tidak mampu melakukan perjalanan luar angkasa. Sehingga sama seperti kita saat ini, kita juga tidak sanggup menjelajahi alam semesta karena teknologi yang belum cukup mutakhir. Jikapun bisa, biayanya sangat mahal. Belum lagi jarak antar bintang yang begitu jauh, sehingga membuat penjelajahan memakan waktu yang sangat lama. Bayangkan saja untuk bisa melakukan perjalanan dari bumi ke bintang terdekat kita yaitu Alpha Centauri, kita membutuhkan waktu sekitar 80.000 tahun dengan teknologi yang kita punya saat ini. Sebagai catatan, jarak antara matahari ke bintang Alpha Centauri itu sejauh 4 tahun cahaya. Jikapun kita bisa menciptakan sebuah pesawat antariksa yang mampu bergerak menyamai kecepatan cahaya, kita baru sampai ke tata surya di bintang terdekat kita itu setelah 4 tahun lamanya. Dan butuh 4 tahun lagi untuk pesawat tersebut sampai kembali ke bumi. Itu baru bintang terdekat. Bagaimana dengan penjelajahan galaksi yang jaraknya mencapai puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun cahaya? 2. Peradaban alien sebenarnya mampu melakukan perjalanan antariksa dan mungkin pernah melintasi tata surya kita, namun tidak tertarik untuk mengunjungi bumi. Mereka bisa saja tidak ingin melakukan kontak dengan kita atas alasan-alasan tertentu. Misalnya karena mereka hanya ingin mengamati kita dari jauh, melihat sejauh mana peradaban manusia akan berkembang tanpa campur tangan alien. Atau yang lebih berbahaya, bisa saja mereka bertugas layaknya polisi luar angkasa. Sehingga ketika kita mampu melakukan perjalanan luar angkasa, maka peradaban alien ini akan menghalangi kita dengan alasan seperti mencegah kita untuk ikut campur dengan urusan luar angkasa,
atau untuk mencegah kita dari ancaman peradaban alien lain yang jauh lebih kuat. 3. Bisa saja peradaban alien di luar sana terlebih dahulu punah karena mereka saling menghancurkan, atau yang disebut sebagai self-destruction, karena teknologi nuklir misalnya. Karena perang saudara inilah yang membuat peradaban yang cerdas itu belum sempat melakukan penjelajahan keluar angkasa, karena mereka sibuk berperang dan menghancurkan satu sama lain. 4. Bisa jadi peradaban alien pernah datang dan berinteraksi dengan manusia, akan tetapi jauh di masa lalu ketika peradaban manusia belum seperti sekarang. Inilah yang banyak diyakini oleh ilmuwan yang percaya kalau alien pernah datang ke bumi. Kalian bisa cek YouTube channel History. Ada banyak video tentang bukti-bukti bahwa alien pernah datang ke bumi di masa lalu. Mereka percaya bahwa teknologi alienlah yang membantu manusia membuat piramid, monolit, dan bangunan lainnya yang dianggap oleh ilmuwan ini tidak mungkin manusia pada masa itu mampu membangunnya tanpa bantuan alien. Ini adalah teori yang berusaha menjawab bahwa banyak peradaban dan bentuk kehidupan di luar angkasa sana, namun kita tidak pernah menemuinya karena sesuatu yang disebut dengan Great Filter. Pada intinya, Great Filter adalah syarat wajib bagi sebuah peradaban untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Apa saja syarat Great Filter ini? 1. Sebuah planet yang mampu menampung kehidupan harus terbentuk di zona layak huni sebuah bintang, atau yang biasa dikenal dengan Goldilocks Zone. Zona layak huni adalah area di sekitar bintang yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin untuk mempertahankan keberadaan air dalam bentuk cair di planet itu. 2. Kehidupan itu sendiri harus berkembang di planet itu. 3. Bentuk kehidupan tersebut harus dapat bereproduksi menggunakan molekul seperti DNA dan RNA. 4. Sel sederhana atau prokariota harus berevolusi menjadi sel yang lebih kompleks atau eukariota. 5. Organisasi multiseluler harus berkembang. 6. Reproduksi seksual yang sangat meningkatkan keragaman genetik harus berkembang. 7. Organisme kompleks yang mampu menggunakan alat harus berevolusi. 8. Organisme tersebut harus mampu menciptakan teknologi canggih yang dibutuhkan untuk kolonisasi ruang angkasa. Inilah kira-kira tahapan manusia saat ini. 9. Spesies penjelajah luar angkasa harus terus menjajah dunia lain dan sistem bintang sambil menghindari kehancuran dirinya sendiri. Dengan ini, peradaban kita saat ini masihlah berada di tahap 8. Sedang berusaha menciptakan teknologi yang cukup canggih untuk melakukan penjelajahan ruang angkasa. Sehingga menurut teori, kita masih belum lulus dari Great Filter. Belum lagi kita juga memiliki ancaman meletusnya Perang Dunia Ketiga yang berpotensi akan menjadi perang nuklir. Berdoa saja semoga perang ini tidak perlu terjadi agar kita punya waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan teknologi penjelajahan ruang angkasa. Atas teori ini maka bisa disimpulkan bahwa kehidupan selain kita kemungkinan besar sebenarnya ada di planet yang terletak di bintang yang jauh, baik di galaksi Bima Sakti ataupun di galaksi yang lain. Akan tetapi mereka belum lulus dari Great Filter, sehingga kita belum pernah menemui atau mendengar tentang mereka. Atau yang lebih mengerikan, mungkin kita memang yang paling awal muncul sebagai kehidupan cerdas di hamparan alam semesta yang begitu luas dan sunyi ini. Sebagai penutup, banyak ilmuwan yang sepakat bahwa jika kita tidak pernah melihat dan mendengar mereka dalam kurung alien, maka mereka memang tidak pernah ada. Meskipun banyak bukti yang orang-orang klaim sebagai bukti bahwa alien itu ada, misalnya dengan penampakan UFO atau UAP. Namun, meskipun diduga kuat kalau banyak juga video penampakan yang diklaim asli, kita belum pernah benar-benar melihat bukti yang jelas tentang makhluk luar bumi. Sehingga dengan cukup pesimis, banyak ilmuwan yang menduga bahwa bisa jadi kita adalah peradaban pertama yang berhasil sampai di tahap mampu mengelola dan memanfaatkan planet tempat tinggal. Sehingga kita memang sendirian di ruang angkasa yang luas dan sunyi ini. Sebenarnya, meskipun ini adalah kenyataan pahit,
Namun sesungguhnya ini adalah skenario terbaik. Karena jika ternyata ada peradaban cerdas di luar sana, maka kita harus berhati-hati. Karena ancaman perang antar bintang mungkin saja terjadi. Dan dengan teknologi yang kita miliki sekarang, kecil kemungkinan manusia masih bisa selamat. Itulah yang dipikirkan oleh Stephen Hawking, yang mana ia melarang manusia untuk mengirimkan pesan ke luar angkasa. Karena jika ternyata alien berteknologi canggih memang ada, maka tinggal menunggu waktu sampai mereka datang dan mengkolonisasi kita. Sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan informasi mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar. Sampaikan juga jawaban hipotesis kalian atas Fermi Paradox ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Gue Muhammad Farhan pamit. Thank you and see ya.